Perkenalkan, nama saya Dian Yunianti dari kelas 1A D3 Fisioterapi. Di video pembelajaran pertama saya kali ini akan menjelaskan tentang anatomi sel saraf. Jaringan saraf terdiri dari kelompok sel saraf atau disebut dengan neuron yang berfungsi untuk menghasilkan dan mengirimkan impuls saraf. Neuron tidak mengalami mitosis, yang berarti bahwa jika mengalami kerusakan maka tidak dapat digantikan. Hal ini bersifat amitotik. Bagian-bagian sel saraf. 1. Badan sel merupakan bagian yang paling besar dari sel saraf. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. 2. Dendrit merupakan serabut sel saraf yang pendek dan bercabang. Dendrit berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. 3. Akson disebut juga dengan neurit, yang merupakan serabut sel saraf yang panjang yang merupakan penjuluran dari sitoplasma badan sel. Di dalam neurit atau akson terdapat selaput mielin, sel Schwann, nodus Ranvier. 4. Sinapsis adalah pertemuan antara ujung neurit atau akson di sel saraf satu dan ujung dendrit di sel saraf lain. Sel saraf dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan fungsi. 1. Neuron sensorik, 2. Neuron motorik, 3. Neuron interneuron. Sedangkan berdasarkan struktur, 1. Neuron multipolar, 2. Neuron bipolar, 3. neuron unipolar. Sel saraf sensorik adalah sel saraf yang mempunyai fungsi menerima rangsang yang datang kepada tubuh atau panca indera, dirubah menjadi impuls atau rangsangan saraf dan meneruskannya ke otak. Sistem neuron motorik adalah sel saraf yang mempunyai fungsi untuk membawa impuls saraf dari pusat saraf atau otak dan sumsum tulang belakang menuju otot. Neuron interneuron. Sistem neuron interneuron banyak ditemukan di otak dan sumsum tulang belakang. Neuron ini menghubungkan neuron sensorik dan neuron motorik atau menyampaikan informasi ke seluruh interneuron lainnya. Neuron multipolar, yaitu sel saraf yang memiliki badan sel dengan banyak juluran dendrit dan satu juluran akson. Neuron bipolar, yaitu sel saraf yang badan selnya memiliki dua juluran dendrit dan akson. Neuron unipolar, yaitu sel saraf yang hanya memiliki satu juluran badan sel yang bercabang menjadi dendrit dan akson. Impuls saraf atau potensial aksi adalah rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron. Potensial aksi atau impuls saraf memiliki tahapan-tahapan, yaitu 1. Polarisasi adalah keadaan di mana saraf sedang istirahat atau keadaan di mana saraf tidak sedang menjalankan rangsang. Pada keadaan ini, muatan yang lebih negatif berada di sisi dalam membran, sedangkan muatan yang lebih positif berada di sisi luar membran. 2. Depolarisasi adalah keadaan di mana saraf sedang menjalankan rangsang. Pada keadaan ini, muatan yang lebih negatif berada di sisi luar membran, sedangkan muatan yang lebih positif berada di sisi dalam membran. 3. Repolarisasi disebut juga sebagai periode penyembuhan setelah saraf mengalami depolarisasi. Repolarisasi merupakan tahapan yang paling penting bagi sel. Di antara depolarisasi dan repolarisasi terdapat satu periode yang disebut sebagai periode refraktor, yaitu periode waktu tertentu saat sel saraf tidak dapat menanggapi rangsang yang diberikan untuk kedua kalinya. Sekian video pembelajaran dari saya. Kalau ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.